Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rakmadani dengan NIM 0402032136 dari kelas PKI B2 semester 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pembuatan bab pertama, pendahuluan dalam penelitian. Pertama-tama, saya akan membacakan daftar isinya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu judul, yang berisikan judul penelitian. Yang kedua yaitu data variabel terikat, yang berisikan data survei tentang tingkat variabel terikat di dunia. Lalu yang ketiga yaitu definisi dari variabel terikat yang digunakan. Lalu yang keempat, penyebab dari variabel terikat yang berisikan faktor-faktor atau penyebab terjadinya variabel terikat. Yang kelima yaitu dampak variabel terikat, yang berisikan tentu saja dampak dari variabel terikat, terutama adalah dampak negatif dari variabel terikat yang terkait. Lalu yang keenam yaitu tanggung jawab, yang berisikan siapa saja yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Lalu yang ketujuh yaitu solusi, yang berisikan tentang penanganan yang cocok terhadap variabel terikat. Lalu yang kedelapan yaitu penelitian terdahulu, yang berisikan hasil dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan. Yang sembilan yaitu definisi dari variabel bebas, yang berisikan definisi dari variabel bebas yang terkait. Lalu yang ke-10 yaitu prinsip variabel bebas, yang berisikan prinsip apa saja yang ada di dalam variabel bebas. Yang ke-11 yaitu rumusan masalah, yang berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian. Lalu yang ke-12 atau yang terakhir yaitu tujuan, yaitu berisikan tujuan atau manfaat dari penelitian. Sekarang mulailah kita masuki isi dari penugasan. Yang pertama yaitu judul penelitian. Di sini saya memakai judul Pengaruh terapi CBT untuk mengatasi postpartum depression pada ibu pasca persalinan. Lalu yang kedua yaitu latar belakang. Data-data variabel terikat. Di sini saya menggunakan dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia, yaitu terdapat antara 10% hingga 50% ibu yang mengalami masa prenatal setelah melahirkan mengalami postpartum depression. Di Asia, angka kejadian PPD cukup tinggi dan bervariasi, yaitu antara 3,5% hingga 63%, di mana Pakistan menjadi peringkat terendah, sementara Malaysia menjadi peringkat tertinggi. Di Indonesia sendiri, sekitar 50% hingga 70% dari para wanita melahirkan mengalami baby blues dan kemudian tercatat 22,4% baby blues yang dialami oleh wanita melahirkan telah berkembang menjadi postpartum depression. Lalu kemudian, definisi variabel terikat. Definisi dari variabel terikatnya adalah postpartum depression. Postpartum depression atau yang sering disingkat sebagai PPD adalah kondisi lanjutan dari postpartum blues atau baby blues yang telah berkembang menjadi fase depresi. Kemudian ada penyebab-penyebab dari postpartum depression. Penyebab dari postpartum depression diantaranya adalah yang pertama adalah faktor hormonal. Lalu yang kedua adalah ketidaksiapan ibu, lalu yang ketiga adalah kondisi bayi, yang keempat adalah jenis persalinan, yang kelima adalah finansial atau ekonomi, lalu yang terakhir adalah hal yang paling krusial, yaitu dukungan sosial dari suami dan lingkungan sosial. Seorang wanita melahirkan yang mengalami beberapa maupun salah satu dari hal tersebut memiliki potensi untuk mengalami postpartum blues atau baby blues, dan apabila tidak teratasi dengan baik, maka wanita pasca melahirkan dapat mengalami depresi atau yang disebut postpartum depression. PPD merupakan dua hal yang dapat membahayakan bagi orang tua yang mengalami, bahkan juga terhadap bayi maupun lingkungan sekitar. Karena ketika orang tua mengalami gangguan depresi, ia bisa merasakan hilangnya semangat untuk merawat anaknya, sehingga pada akhirnya anak-anak tersebut dapat ditelantarkan. Orang tua yang terkena PPD juga bisa merasakan kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup atau hopeless, hingga pada tahap kondisi yang parah, memiliki pemikiran untuk mencelakai diri dan bunuh diri. Tak jarang juga mereka melampiaskan segala emosi kepada bayinya, seperti menyakiti, bahkan membunuh bayi yang telah dilahirkannya. Oleh karena itu, orang tua, terutama seorang ibu yang mengalami PPD, sangat membutuhkan dukungan orang lain untuk bangkit. Dan dukungan tersebut dapat diperoleh dari keluarga, kerabat, dan yang paling utama ialah pemberian konseling dan terapi yang diberikan oleh konselor, psikolog,
atau psikiater. Dan solusi dari permasalahan tersebut adalah salah satunya yaitu pemberian terapi yang dapat diberikan. Contohnya adalah pemberian terapi kognitif behavior terapi atau CBT. Kemudian terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah menguji efektivitas CBT dalam mengatasi postpartum depression. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Girsang tahun 2013 memiliki hasil bahwa sekitar 86,6% ibu postpartum yang menjalani terapi CBT tidak mengalami depresi, dibandingkan ibu yang depresi hanya 13,3%. Sedangkan yang tidak menjalani terapi CBT 80% termasuk depresi, dan tidak depresi sebesar 20%. Hal ini membuktikan ada perbedaan wanita yang mengalami PPD diberlakukan terapi CBT dengan tidak diberikan terapi. Penelitian kedua adalah dari Andaresta tahun 2021 dalam skripsinya, juga menyatakan adanya perubahan ibu yang mengalami PPD diberlakukan terapi CBT dengan yang tidak. Kekurangan dari penelitian ini ialah penelitian dilakukan berbasis literatur, sehingga penelitiannya dilakukan hanya berdasarkan apa yang telah dibaca oleh penulis, bukan diteliti secara real-time atau di dalam lapangan dan lebih lanjut. Selanjutnya adalah definisi dari variabel bebasnya adalah definisi dari cognitive behavior therapy atau CBT, yaitu tindakan yang berpusat pada konseli atau client-centered dengan observasi perilaku, pemikiran, dan penyelesaian problem yang dihadapi. CBT ialah salah satu psikoterapi yang didasarkan pada teori depresi yang menyatakan bahwa pikiran negatif tentang diri sendiri, orang lain, dan masa depan itu dapat berkontribusi pada perkembangan depresi. CBT bertujuan untuk membuang dan menentang semua pemikiran tidak tepat dan perilaku buruk pada klien. Terapi ini juga membantu klien supaya mampu menjalani kembali aktivitas sehari-hari dan meningkatkan produktivitas. Prinsip-prinsip dari CBT, yang pertama adalah CBT didasarkan pada dua pendekatan, yakni kognitif dan behavioral. Yang kedua, CBT berfokus pada pemikiran, emosi, atau perasaan dan perilaku klien. Yang ketiga, CBT memiliki prosedur singkat dan memiliki keterbatasan waktu. Dan yang keempat, yaitu CBT mengandalkan metode induktif, pendekatan ilmiah dengan menggunakan logika dan reasoning. Yang kelima yaitu sesi CBT hanyalah sebuah panduan, sehingga klien diharapkan untuk berlatih sendiri di antara proses terapi dan lain-lain sebagainya. Rumusan masalah dari penelitian yang saya lakukan ialah yang pertama yaitu apa itu postpartum depression atau PPD. Yang kedua, apa saja penyebab dari postpartum depression. Yang ketiga, bagaimanakah efektivitas pemberian kognitif behavior therapy untuk mengatasi postpartum depression. Lalu tujuan dari penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu postpartum depression. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja penyebab-penyebab dari postpartum depression atau PPD. Yang ketiga yaitu mengetahui efektivitas pemberian kognitif behavior therapy untuk mengatasi postpartum depression. Itulah tadi bab pertama dari penelitian yang telah saya lakukan. Dan inilah kredit atau daftar pustaka dari data-data yang telah saya ambil. Demikian presentasi yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.